Anies Puan enggak bagus elektabilitasnya. Rendah ya. Rendah. Ganjar Anies itu dahsyat itu. Itu satu putaran. Iya, satu putaran. Ya. Itu Ganjar Anies itu dahsyat itu. Mungkin kalau Ganjar Anies ya lawan kotak kosong itu. Ya belum tentu juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Prof. Handi Muluk apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, Bang Zulfan. Lama nggak ketemu ini. Ya, ini kalau kita bicara dunia politik di Indonesia, sebenarnya selesai dalam pikiran dan di bawah pemahaman yang dibangun oleh Prof. Handi ya. Karena sehari-hari memang menguliti persoalan perilaku politik. Iya, ya. Psikologi politik. Psikologi politik. Jadi perilaku semua para elit politik, pemilih, pemilih, masyarakat, semua dilakukan studi tentang bagaimana sebenarnya hakikat daripada mereka itu, tidak bicara dari aspek yang berkembang di luar ya. Bukan manifestasi yang lebih diutamakan, tetapi kita masuk mental. Nah, Prof. Ya. Bagaimana Prof melihat ya, setelah kan punya laboratorium, studi ya, kemudian tentang psikologi politik di Indonesia, kita tinjau dari sudut pandang psikologi misalnya, kita kan khawatir ya bahwa tidak selesai-selesai ini persoalan perpolitikan kita di Indonesia ini. Terutama politik identitas ya. Ya, nah ini bagaimana Prof memandang soal ini? Soal politik identitas itu mungkin kita harus dudukkan dulu tafsir yang menurut saya tidak hitam putih melihatnya gitu ya. Apalagi misalnya memahami secara mislead lah. Memang kalau dalam konteks masyarakat sekuler, terutama demokrasi barat yang sangat sekuler, dan mereka sudah punya konsensus yang disepakati bersama bahwa hal ihwal agama misalnya gitu, suku dan segala macam itu harus disimpan di kantong masing-masing di wilayah privat dan haram hukumnya dibicarakan dalam konteks publik, politik begitu. Nah, itu konsensus mereka gitu loh. Termasuk nilai-nilai dan mungkin dalam pengertian yang agak ekstrim ya itu kita sebut masyarakat sekuler gitu. Yang dulu juga Bung Karno founding father kita juga mengatakan, tuan-tuan, saya juga tidak terkesima dengan masyarakat sekuler. Tapi saya juga tidak mau masyarakat negara agama teokratis sebagai warisan dari sejarah panjang di Eropa yang juga berdarah-darah, ya kan? Yang ingin saya katakan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia bahwa aspirasi untuk menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai pedoman misalnya kebijakan publik, kebijakan berpolitik itu tidak bisa dihilangkan. Nah, itu yang secara ekstrim di negara sekuler ditutup pintu itu. Nah, kalau orang ngomong itu sedikit saja disebutlah politik identitas. Ini yang menurut saya harus dipahami. Nah, politik identitas harus kita lihat dalam konteks gradasinya sebenarnya. Ya, jadi kalau gradasinya misalnya sekedar, bahkan dalam konstitusi kita boleh abang mendirikan partai Islam dengan azas Islam kan boleh, nggak masalah. Bawa simbol-simbol agama tertentu. Kan azas Islam udah udah nggak boleh kan? Nggak boleh. Cuma maksudnya boleh dalam pengertian begini. Ciri boleh. Kan nggak apa-apa. Saya pakai misalnya simbol-simbol keagamaan untuk partai saya kan nggak apa-apa. Ciri nggak apa-apa. Ya. Terus menampilkan juga simbol-simbol nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya membawa diskusi tentang nilai-nilai keagamaan itu dalam konteks program kebijakan publik, asal dibicarakan di parlemen, itu kan sah. Misalnya sekarang contoh yang paling gampang lah. Kita ada Badan Amil Zakat. Itu kan warnanya Islam betul. Gitu kan? Ya, tapi kan diterima. Ada bank syariah. Ada bank syariah, tidak masalah gitu loh.
Jadi tapi kita harus adil dengan yang lain. Misalnya ada aspirasi dari kawan-kawan agama lain juga untuk membuat hal yang serupa. Kita harus toleran. Harus toleran. Nah, dalam konteks itu, nah itu kan bukankah bisa orang katakan politik identitas juga? Ada identitas agama yang dilekatkan untuk menjadi ciri. Gitu. Yang bermasalah politik identitas adalah nanti bertransformasi menjadi politik kebencian. Ini yang masalah. Politik intoleran. Ya, ini yang bermasalah. Dan itu diekspresikan di ruang publik. Nah, ini merusak persatuan. Nah, ini yang harus kita, dalam tanda kutip, kita kecam. Atau kita sadarkan, kalau kecam terlalu keras ya ngomong, sadarkanlah, janganlah main-main di situ. Biayanya mahal. Jadi misalnya narasi-narasi tadi bunuh si A karena dia menghina agama. Ini kan kadang-kadang persepsi yang agak belum tentu benar juga. Atau jadi pegawai pemerintah kafir. Kafir gitu ya. Begitu-gitu narasi-narasi kafir, narasi haram, narasi nanti tadi kalau nggak ngikut kita masuk neraka yang begitu-begitu. Nah, sekarang saya lihat gitu sebenarnya di tingkat politik formal sebenarnya kan relatif terjaga. Ya. Kayak Bang Zulfan di DPR kan nggak boleh lah membicarakan itu kan. Jelas kan aturannya kan. Aturan politiknya. Tapi ini mobilisasi di tingkat politik non formal. Nah, ini yang jadi masalah. Ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat mobilisasi isu itu, menakut-nakutin orang, ya. Terus, nah masalahnya ini untuk kepentingan elektoral ada politisi yang memanfaatkan mobilisasi itu untuk keuntungan elektoralnya. Nah, ini yang kalau saya nggak sreg lah melihatnya. Sebagai politisi yang dengan visi kebangsaan, dia tahan diri. Walaupun ini nambah suara. Dikatakan nggak secara psikologis itu ada penyimpangan? Ya bisa. Perilaku ya, penyimpangan perilaku ya. Penyimpangan perilaku. Karena begini kan, kalau orang di kepalanya aja menang, ambisi politik itu mengalahkan visi kenegarawan, kan kita bisa bilang kawan ini setidaknya ada bakat-bakat sosiopat lah sedikit. Ada pengertian nggak seperti psikologis banget ya. Dalam konteks kebangsaan kita, waduh ini kan itu mencederai gitu. Harusnya tahan diri. Nah, ini yang kemarin agak offside dalam konteks 2017 pilkada itu offside lah. Anies dan Ahok. Karena isu itu kenapa? Secara psikologis isu itu memang akan membuat orang tidak nyaman secara psikologis. Ya, jadi kalau orang ditakut-takuti, Anda nggak beriman, Anda nanti kafir masuk surga, ya, itu dalam bahasa psikologis yang dibangkitkan itu namanya semacam loss of significance. Karena gini, hilangnya kebermaknaan dalam konteks kita ingin menjadi orang yang istilahnya kalau dalam Islam kan selamat dunia selamat akhirat itu loh, ya kan, dalam doa kita kan begitu kan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu kan. Nah, terus orang nakut-nakutin kamu kalau nggak milih orang ini nanti kafir, kamu kalau nanti nggak ikut interpretasi ayat ini kamu berdosa. Orang ditakut-takutin, takut lah bang. Akhirnya dia bilang, orang awam kan? Orang awam yang ngerti gitu kan, pemaham agamanya itu dia suka terima yang sesuatu yang jadi aja dari otoritas keagamaannya. Katakanlah Ustadz, kan dia bilang kami capek juga membuat tafsir Al-Quran, tafsir hadis gitu kan, terlalu kompleks bagi kami lah, secara nggak nyampe otak kami kira-kira begitu. Kami pingin yang jelas-jelas saja. Nah, ketika dia bilang masuk neraka kamu, kan dia merasa tiba-tiba dalam bahasa psikologi hancur kebermaknaan hidupnya untuk menerima selamat dunia akhirat tadi. Takut itu, ya udah milih aja ke sini. Nah, itu kan manipulasi sebenarnya. Manipulasi kesadaran orang, terus Anda katakan pilih sajalah orang atau partai ini. Nah, ini yang mendegradasi politik kita pada titik yang nadir, yang orang mengatakan, oh ini politik identitas. Dalam masyarakat sekuler, dikit aja ngomong itu disemprit kita. Tapi kan tidak berlaku di kita. Kita boleh membawa aspirasi nilai agama asal
tadi tidak menimbulkan kebencian, intoleransi dan perasaan bermusuhan ya. Kita cukup legowo kalau itu dibawa misalnya debat di parlemen, di tempat di mana keputusan politik harus diambil. Iya. Kan kita harus rela. Itu yang mungkin disalah tafsirkan ucapan Nusron dulu. Nusron kan pernah ngomong, dalam berbangsa bernegara, konstitusi di atas kitab suci katanya. Orang salah paham. Orang salah. Ya nggak nyampe mikirnya ke situ. Iya. Maksudnya itu dalam konteks membicarakan persoalan kebangsaan dalam politik, gitu kan, bahwa memang pedomannya memang konstitusi dulu. Nilai-nilai agama dari tempat lain kita bicarakan ya sepanjang nanti yang lain bersepakat. Ya, yang kitab suci yang lain maksudnya. Dia nggak mutlak. Itu maksudnya dia nggak mutlak gitu loh. Nah itu harus disadari. Nah kalau orang beragama komprehensif sebenarnya itu menurut saya sudah selesai soalnya. Dalam pemahaman agama yang universal, yang moderat lah, saya katakan yang katakanlah moderat ya, yang banyak dianut. Kan prinsipnya begini, hal-hal yang menyangkut akidah banget, keimanan gitu, memang tidak bisa diperdebatkan. Itu menjadi hak absolut masing-masing orang. Benar. Hak absolut, oke. Tapi menyangkut hal perihwal, kehidupan bersama, katakanlah muamalah gitu. Ruang untuk berdebat itu luas dan itu kita nggak bisa memakai tafsir yang absolut. Ya, karena itu memang nggak bisa diabsolutkan. Kan nggak bisa diabsolutkan. Nah nanti kalau Anda bawa itu ke debat parlemen dan Anda itu menjadi absolut, orang nggak setuju dengan Anda angkat pedang. Ini yang radikal kan? Anda angkat pedang dan di situ konflik terjadi. Mungkin dalam konteks itu kita bisa mengerti apa ada giumnya Cak Nur tahun 70-an itu. Islam yes, partai Islam no. Ini dia bicara hakikat sebenarnya ingin dikatakan, bukan berarti partai Islam nggak boleh. Nah, tapi kan mereka tahu prinsipnya itu. Ketika berdebat untuk kebijakan publik, mereka rela dalam pengertian karena ini nggak menyangkut akidah yang mendasar gitu kan ya. Nah, diskursus tentang misalnya absolutisme mendirikan negara Islam, bahkan kebijakan-kebijakan publik yang hanya milik satu kelompok agama, itu pun juga sebenarnya sudah nggak laku. Orang yang Rasulullah mempraktekkan macam-macam kebijakan publik kok. Kalau untuk orang beragama non-Islam berlaku ini, ya kan, dia boleh begini, dia boleh begini, kan sudah ada juga. Dan plural plural dibungkus dengan piagam Madinah itu. Pakai menyatakan sama dengan konstitusi kita kurang lebih gitu. Kalau kita mau jadi absolutisme gitu. Nah, tentu kalah menyangkut akidah masing-masing. Itu yang dibilang itu lakum dinukum waliyadin itu. Ya agamamu ya kita harus menghormati aja, nggak akan bisa. Tapi kita bukan berarti dengan itu alasan membenci kan. Betul. Intoleran itu. Sebenarnya politik identitas yang kita khawatirkan adalah memobilisasi orang untuk membenci, untuk intoleran dan memanipulasi kesadaran umat supaya dia mendapatkan keuntungan elektoral. Nah, ini yang harus kita lawan. Nah, jadi kan itu paling kita seperti tadi Prof sudah menyampaikan bahwa 2017 ya waktu pemilihan gubernur DKI antara Anies dengan Ahok itu kan kita lihat mobilisasinya luar biasa. Masanya kan luar biasa. Hanya dengan memanfaatkan ucapan Ahok tentang satu ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah itu. Nah, itu kan betul-betul dijadikan framing yang luar biasa gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau arif ya, tentang tafsir ayat, itu udah biasa dalam diskursus debat akademik. Nggak ada tafsir yang absolut. Itu biasa dibicarakan di seminar-seminar. Mungkin menjadi berbeda. Kenapa? Salah lidah, keselio lidah oleh politisi. Langsung dimanfaatkan. Non-muslim pula. Calon gubernur pula. Gitu. Jadi lengkap lah gitu. Tapi ini kan kita harus koreksi. Maksud saya, kalau pendulumnya kemarin bergeser ke sini, keras betul. Dan ini, dalam istilah saya gitu, mungkin menghipnotis kesadaran massa dan menarik pendulumnya bergeser terlalu keras ke sini. Ini harus kita tarik lagi ke tengah. Nah, ini mungkin teman-teman yang membahasakan dengan istilah itu ya, moderasi beragama. Dan termasuk juga satu lagi konsepnya, moderasi berbangsa bernegara. Dia harus dimoderasi. Jangan bertabrakan lah. Jangan bertabrakan lah. Kita sebenarnya sudah punya kompas yang
kalau kita cukup rendah hati, kita cukup kepala dingin Ya. mengkaji itu, Pancasila itu selesai. Istilah orang Ya. is enough gitu lah anak Atau muda. kalau dalam dialektika Pancasila itu udah sintesis. Yes, sudah sintesis dari pergulatan kebangsaan kita yang itu jadi modal sosial kita untuk Ya. berangkat di titik yang sama sebenarnya. Ya, ya. Nah, kalau ada orang-orang belok-belokin ya dengan politik identitas. Nah, ini kan harus kita jaga. Ya. Itu platform saya gitu loh. Nah, tapi misalnya bicara tentang aspirasi ideologi bahwa kita bukan masyarakat sekuler, itu sudah dari sononya begitu. Ya, ya. Ya, dan perjalanan sejarah bangsa kita tidak ada masalah dengan aspirasi beragama. Ya. Oke. Dan bahkan kalau itu menjadi aspirasi ideologis, tidak ada yang salah. Asal koridornya memang Ya. Pancasila tadi. Saya dulu ditanya teman-teman begitu kan. Jadi masalah di politik kita itu yang agak mendasar. Selain tadi masalah politik identitas yang kita harus koreksi ya, menurut saya gitu pemahamannya. Ada masalah memang sistem demokrasi kita itu sekarang setelah pasca reformasi, dan itu bisa dipahami sih, bahwa misalnya selama Pak Harto dulu dikekang kebebasan itu, yang tahun 55 kan diberi kebebasan berekspresi. Ya. Jadi orang mendirikan partai, agak banyak waktu itu. Tapi itu saya kira itu percobaan, wajar ya. Walaupun kita lihat partai yang dominan waktu itu kan cuma 3 juga. Partai Nasionalis, PNI, Masumi, waktu itu NU masih di dalam, Ya. PKI. PKI, Sosialis. Ya. Nah, kita lebih baik kita bicara partai sosial sebenarnya. Sosial, Secara ideologis ya partai sosialis gitu. Partai nasionalis, partai yang agama gitu ya. Aspirasi agama. Itu yang dominan juga kan. Tapi satu banyak kembang-kembangannya banyak. Ya, itu wajar lah karena baru dibentuk ya. Ya. Tapi setelah itu kan terjadi otoritarianisme, dibekukan dan setelah itu dengan semena-mena dibikin 3. Sebenarnya kalau jadi secara hakikat itu 3 masuk akal, nanti saya jelasin. Misalnya tadi ini variannya zaman Pak Harto P3 gitu kan ya. Terus PDIP mungkin PDI ya betul sorry. PDI dan Golkar gitu. Partai Nasionalis, Partai Agama dan ya. Sekber Golkar. Ya Sekber Golkar. Partai, ya. Partai intinya nasionalis lah kira-kira gitu loh. Jadi satu lagi agak ke kiri-kirian dari nama ya waktu itu ya. Dari nama ya paling tidak ya Partai Demokrasi Indonesia itu dari Partai Persatuan Pembangunan dikasih lambang juga, bahkan seolah-olah mengisyaratkan representasi ini, Islam. Ya representasi. Tapi itu sebenarnya kan kata ahli politik itu kan bikinnya Soeharto aja 3-3 aja. Direkayasa sama dia ketiga. Dia juga menguasai 3-3 aja. Pemilu di pemilu itu cuma kosmetik doang gitu kan. Itu kita udah tahu Prosedur aja. Oke. Setelah reformasi kan dibuka lagi. Nah, kita ada setback sebenarnya 30 tahun. Kita kehilangan momen. Kalau dulu tidak ada otoritarianisme, jadi aspirasi politik itu ketika dikanalisasi menjadi partai, mungkin pada waktu awal-awal ada 3 partai besar dengan kembang-kembangannya kalau bahasa sekarang itu kecil-kecil dari 3 itu juga sebenarnya. Ya. Kalau dibiarkan itu berjalan secara alamiah dengan pengertian begini, kita lihat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia kemana. Oke, kita baca itu. Dan kita terjemahkan menjadi ambang batas parlemen. Parlemen threshold. Kalau itu kita lakukan dari tahun 50-60 itu, mungkin akhirnya evolusi partai itu mengerucut menjadi 3 atau 4 atau 5. Oke. Karena variannya pasti akan partai-partai yang berbasis, yang beraspirasi ideologi kiri, sosialisme, dan varian-varian begitu. Dan mungkin kanan satu ya aspirasi agama ya, tengah satu, atau nanti variasi kanan jadi 2 karena ada perbedaan sedikit, kiri jadi 2 misalnya, jadi 5. Nah sebenarnya begitu. Tapi itu prosesnya demokratif dan alamiah dan terkonsolidasi dengan proses-proses sosial politik yang tidak dipaksa-paksakan. Nah cuma mungkin instrumennya adalah tadi parliament threshold menjadi 5 dia kanal aspirasi ideologis, atau 3 atau 4. Itu sebenarnya yang ideal dalam konteks orang membuat partai politik. Bukankah partai politik itu ya
adalah penjelmaan dari kanalisasi aspirasi ideologis di masyarakat, ditangkap itu dijadikan partai politik. Dalam masyarakat nanti yang sangat terkonsolidasi, misalnya seperti Amerika itu, tinggal left and right, liberal konservatif, dua partai Demokrat sama Republikan. Di beberapa tempat juga begitu, tinggal 3 atau 4. Kenapa harus begitu? Karena begini, hakikat kontestasi adalah memang mencari yang terbaik dari yang terbaik. Sisanya adalah mengawasi. Jadi sebenarnya logika politik yang paling fundamental itu seperti logika siapa memerintah hari ini, sisanya mengawasi. Check and balance. Dengan begitu 2 partai cukup sebenarnya. 2 kategori partai. Nah, dalam konteks seperti itu, kontestasi menjadi mudah di mata pemilih. Kan saya tinggal pilih. Hari ini ada pemilihannya. Seperti juga kita pemilihan ketua kelas, kita pilih gampang. Hanya 2 calon gitu kan, yang nanti yang nggak kepilih aja mungkin jadi pengawas gitu lah, jadi mengkritik gitu. Nah, jadi biner itu sebenarnya sesuatu hal yang alamiah. Karena nanti kontestasi akan menjadi jelas gitu apa yang dikontestasikan. Nah, biasanya kan kontestasi ketika tinggal 2 varian ideologi katakan dan dia terjemahkan itu menjadi platform partai turun menjadi program, menjadi ideologi, visi misi dan seterusnya, program-program politik, dan orang jelas bedanya. Seperti di Inggris di mana tempat kan, ini 5 tahun kita di bawah partai buruh, wah ini nggak naik ekonomi nih, kita pindahlah ke partai konservatif, nanti ke partai konservatif gagal dipindah lagi. Jadi, nah kedua, ketika partai itu jelas mandatnya, akan menimbulkan dampak psikologis yang kita sebut dengan sense of constituency. Perasaan keterikatan antara partai dengan seluruh partai dan pengikutnya dan aktor-aktor ideologisnya dengan masa pengikutnya. Dan itu bersifat stabil. Makanya di luar negeri, ya di tempat yang sudah ajak demokrasinya, orang pindah-pindah partai kan dikecam. Bahkan kadang-kadang pemilihnya juga dikecam. Jadi dia bilang sekali kamu partai A ya kamu partai A lah. Kecuali mungkin kalau misalnya dalam beberapa pemilu untuk misalnya gubernur atau apa, ketika dilihat kebijakannya dia pingin nanti agak geser sedikit dia pilih. Tapi mostly itu predictable lah. Jadi artinya apa? Demokrasi juga lebih terpredik dan misalnya keikatan pengikut dengan partainya jelas, itu disebut dengan party identification. Jadi orang mengidentifikasikan dirinya dengan partai itu, timbul rasa kepengikutan, ya, konstituensi tadi, ada kaitan yang antara calon yang dipilih yang dapat mandat dengan pemilihnya. Dan begitu terjadi public accountability. Jadi dia bertanggung jawab karena dia paham dia dapat mandat dan itu disuarakan di parlemen. Nah, ketika dia oposisi, kan jelas dia akan mengkritik yang berkuasa, yang ruling party. Ruling party juga sadar, saya kemarin mendapat mandat mayoritas, berarti janji-janji kampanye saya tunaikan dong. Ya, atau makanya seperti di Australia itu ada kabinet bayangan ya. Ya, itu karena mereka sistemnya parlementer. Kalau misalnya Prime Ministry ini dengan jajaran kabinetnya gagal, partai juga menyiapkan kabinet bayangan. Nanti ganti. Kalau misalnya nggak dapat mandat juga, pemilu selah, ganti udah. Rejim bisa ganti, partai pemenang bisa ganti. Jadi, nah dengan misalnya multi party yang ekstrim gaya Indonesia, yang ikut pemilu sampai 42, yang terdaftar. Terus orang bilang, nanti kan mengerucut juga dengan threshold. Iya, betul saya bilang, 4%, tinggal 12. Nah 12 ini, dari awal kita reformasi ini kan nggak ada pemenang mutlak mayoritas. Apa artinya apa? Ketika dia tidak mendapat mandat mutlak, dan dia harus dalam tanda kutip berkoalisi. Nah berkoalisi, lucu-lucunya di kita juga basisnya bukan ideologi, bukan program, bukan visi misi, bukan sesuatu yang ajak secara politik yang memperkuat nanti konstituensi, tapi aneka pelangi yang tidak ada sosoknya jelas, tidak ada, bingung pemilih bingung. Kepentingan aja, kepentingan di parlemen dia jadi memperebutkan fraksi, di pemerintah memperebutkan kursi menteri dan segala seterusnya.
Nah, ketika misalnya tidak ada mayoritas, ketika satu partai cuma mengatakan, saya cuma dapat mandat 7%, bro. Kalau kita pakai dialog anak sekarang nih ya. Lu berapa, bro? Gue 7%, gue 8%, gue 6%. Apalagi gaya pemilihan kita tidak berbasis district base atau majoritarian winning the all. Dia mewakili tempat itu. Tempat itu mungkin diwakili 9 orang. Bisa lebih. Ya, kalau aspirasi itu tidak terkanalisasi di parlemen, yang 9 orang ini bisa ngeles begini. Bro, jangan ditagih ke gua doang, bro. Yang lain kan juga ada dari partai lain. Jangan saya doang yang ditagih. Yang lain juga begitu. Nah, paling nanti kan dikelompokkan di parlemen fraksi. Fraksi pun dia bisa ngeles. Saya nggak bisa ngambil keputusan mutlak, bro. Fraksi saya cuma 7%. Dalam membuat legislasi, saya harus kompromi dengan dengan tidak ada yang mutlak itu, bahasa kerennya konsolidasi, bahasa kerennya koalisi kan. Sebenarnya yang terjadi itu transaksi. Abang tahu tuh. Terjadi transaksi. Terjadi transaksi. Abang kan di situ kan. Abang kita ini 2014 2019 di DPR. Dulunya di DPRD juga. Enggak, dulu DPR RI dari PDIP. Dari PDIP kan? Iya, betul. Ya. DPR daerah nggak pernah ya? Pernah juga? Ya, betul. Nah, kan Abang tahu itu. Sebenarnya kan sapi. Karena gini logikanya. Ya, bro, aku cuma punya 10, saya punya 11, 4. Nah, dia bilang, oke lah, kita kompromi. Lu punya berapa? Kalau lu punya 4%, harga aja masih segini. Lu cuma dapat segini, gua dapat 4 segini. Jadi lupalah dia konstituensi tadi. Jadi pembagiannya proporsional. Nah nanti atau udah bilang kan, udahlah, kawan itu dagang sapi saja dia di parlemen katanya kan. Jadi lupalah itu konstituensi. Nah, partai akan bisa ngeles begini. Ya jangan saya minta tanggung jawab lah penuh. Kan kalian cuma ngasih mandat 4% gitu, 1,4% gitu. Nah, ini yang problem dengan demokrasi kita. Jadi terus orang mengatakan, lah ini politik dagang sapi lagi gitu. Ya apa boleh buat gitu. Terjadi misalnya koalisi mengusung presiden wakil presiden. Ceritanya kan akan sama. Sia-sia Anda akan mencari sosok ideologis dari koalisi itu. Gimana? Dia tuh dasar koalisi itu bukan ideologi. Secara formal, kalau ketua-ketua partai itu ngomong di publik, dia ngomong gitu. Oh, ini kita satu ideologi, satu ingat. Dalam faktanya enggak. Ini cuma hitung-hitungan aja. Hitung ini berapa, saya dapat berapa, kamu dapat berapa, kamu nyumbang berapa, oke, bungkus ini koalisi. Kita usung si A, si B untuk jadi jagoan kita, kan gitu aja. Jadi isunya lebih lokal konten ya. Bahkan enggak, itu sebenarnya. Saya pernah ngomong agak panjang lebar tuh dalam sebuah forum, saya bilang. Jadi politik kita akhirnya dengan pola seperti itu, dengan pola multi-party yang ekstrim, yang kita belum bisa pangkas secara radikal. Sekarang tuh 9, Prof. Di parlemen 9. 9. Masih besar. Idealnya nanti saya bicara besar, 3 atau 5. Nanti saya jelaskan kenapa 3 sama 5. Ya. Baru bisa konstituensi itu terbentuk. Jadi dengan demokrasi gaya kita seperti ini, yang bisa kita lakukan maksimal cuma apa? Satu dulu. Prosedurnya dulu deh. Jadi jangan, itu udah bagus kita. Makanya Ra bilang, pemilu kita dalam prosedural sudah adil, sudah bersih, dan macam-macam. Jadi kalau ada yang bikin narasi-narasi seperti itu, itu orang mimpi aja. Itu udah bagus. Substansinya belum dapat, iya. Kenapa? Karena 9, 11 masih besar, dan sulit dia mempertanggungjawabkan konstituensi itu. Public accountability itu. Karena dia bisa ngeles dengan gampang. Saya cuma dapat mandat 11%. Saya cuma dapat mandat 20%. Saya nggak bisa mewarnai seluruh kebijakan sesuai dengan apa yang saya mau. Karena saya harus bernegosiasi, berkompromi, dagang sapi, tarik ulur dengan partai lain. Karena saya cuma kecil. Nah, jadi jangan diminta saya tanggung jawab penuh dong. Kan gitu. Masalahnya, Bang Zulfan, secara psikologis, benak masyarakat itu, dia pengennya tanggung jawab penuh. Karena itu cara berpikir manusia yang paling konkret. Kalau saya serahkan mandat ke si A, saya minta pertanggungjawaban penuh. Orang ini nggak bisa. Karena dia cuma 20%. Dia bilang ke konstituennya, bro, Anda salah, bro. Saya nggak bisa tanggung jawab penuh. Saya sesuai dengan kadar saya aja. 20% itu saya pertanggungjawabkan. Kan begitu. Nah, ini problem kita. Nah, ketika misalnya terjadi kontestasi politik, kadang nggak mungkin pengkutupan ideologi itu terjadi, kanalisasi ideologis di masyarakat. Sebenarnya kanalisasi ideologis itu ada. Kami udah studi soalnya. 3 sebenarnya cuma kanalisasinya itu.
nggak mungkin terjadi di parlemen. Akhirnya terjadi di politik, di proses politik akhirnya bergerak kepada apa yang disebut oleh ilmuwan psikologi politik sebagai era personalisasi politik. Politik menjadi sangat personal. Bahkan dalam literatur ilmu politik ada istilahnya presidensialisasi partai politik. Istilahnya presidensialisasi partai politik. Jadi parpol itu determinannya kecil, yang dominan presiden sebagai sosok personal. Itu sebabnya dalam pemilih kita sibuk menakar-nakar karakteristik personal orang itu. Oh, ini gimana nih ya, Bang Zulfan mau maju nih. Waduh, kayaknya kumisnya kurang mantep ini. Bukan kumis presiden, itu kan personal sebenarnya. Atau dia bilang gitu kan, wah Bang Zulfan ini orangnya periang ini. Oke. Orangnya menyenangkan. Seperti idol-idol kita tuh di artis, segala macam, ngomongnya enak gitu. Semua karakteristik personal itu tiba-tiba menjadi sangat penting. Dan kita lupa bertanya, Bapak mau memimpin Indonesia, platform politik Bapak apa? Nggak ada orang nanya. Nggak ada. Yang penting pencitraannya. Akhirnya begitu. Nah, orang bilang, apakah ini tidak menjadi kemunduran? Ya, tapi ini memang mudah terjadi ketika sistem politik yang kita pilih satu, presidensialisme, multipartai pula. Harusnya parlemen. Parlemen multipartai agak lebih mendingan. Kenapa? Kalau misalnya seperti di beberapa tempat, dia parlementer, multipartai. Ternyata tidak ada suara dominan dalam pemilu. Partai berkoalisi dan terjadi pengkutupan ideologi di parlemen. Misalnya tadinya 7 partai, nggak bisa yang mayoritas. Konstitusinya mengatakan harus 50 tambah 1 misalnya, 60. Kan dia akan mengorganisasi dirinya berdasarkan ideologi lah. Dengan begitu dia membuat kabinet kan, ditunjuk prime minister. Dan menteri-menterinya. Masih kelihatan sosok ideologisnya. Dan orang waktu pemilu tidak memilih sosok. Orang milih partai. Baru kalau partai pemenang, dia boleh membentuk pemerintahan. Memang kekurangannya dengan sistem parlementer, eksekutifnya itu tidak stabil ke 5 tahun kan, karena tergantung parlemen. Kalau parlemen menarik mosi tidak percaya, ganti lagi. Nanti kabinet bayangan naik gitu kan, atau ganti dari koalisi partai. Jadi nggak stabil pemerintahan itu. Tapi beberapa tempat mereka kan sudah terbiasa juga, kayak di Jepang, kayak di Thailand, kayak di Inggris sekarang, Australia. Liz Truss kemarin mundurkan diri. Biasa sebenarnya kita. Cuma di kita jadi heboh kan. Kalau ganti pemerintahan itu kan gonjang-ganjingnya luar biasa. Jangankan ganti pemerintahan, Bang. Mungkin itu sudah terlalu personalifikasi. Jadi personalifikasi. Bahkan ada yang mengkritik sebenarnya begini. Jangan-jangan sistem presidensialisme yang kita pilih itu secara tidak sadar adalah bentuk perpanjangan dari watak kita yang memang aristokrat. Kita suka melihat sosok raja. Raja itu kan agung gitu loh. Nggak boleh diganti dia dalam 5 tahun. Dia sakral, dia suci, dia hebat, dia powerful gitu ya. Terus kita ada yang mengatakan begitu. Nah, tapi kan saya mengatakan udahlah. Ini kan sudah proses berbangsa kita. Kita memutuskan 2004 kita memilih presidensialisme murni, ya kan? Kan kita ada pemilihan presiden langsung 2004, kita memulai era baru dan kita betul-betul mengadopsi gaya Amerika sebenarnya, betul kan? Gaya Amerika, gitu. Ya sudah, kita terima konsekuensinya. Cuma kita kan tahu sekarang, ternyata bermasalah dalam konteks multiparti yang ekstrim ini. Nah, kami studi di lab psikologi politik untuk mengcounter argumen. Saya pernah bilang begini, sebaiknya partai-partai itu 4-5 aja, 6. Mengikuti nanti kanalisasi ideologi yang dominan di dunia atau di masyarakat. Dalam konteks yang liberal, sekuler kan cuma kiri kanan, liberal konservatif, tidak ada agama nggak masuk. Saya bilang, jadi kalau partai itu orang-orang menuduh kalau partai itu hanya 4-5 nggak mencederai pasal 28 bahwa kebebasan berpendapat. Orang boleh bikin partai macam-macam. Ya, tapi kan saya bilang, masa orang partai pemancing nanti jadi partai pemancing pula. Partai main catur enggak. Harusnya kan kanalisasi ideologi. Saya bilang, kalau gitu kita di lab psikologi politik dari 4 tahun, 5 tahun yang lalu, studi yang agak serius. Kita membuat mapping
aspirasi ideologi, ideological thinking istilahnya. Bagaimana masyarakat berpikir tentang ideologi, merasakan ideologi itu, dan sebenarnya dia punya aspirasi itu dalam bahasa ideologis. Memang nggak akan bunyi kalau alat ukurnya seperti ini, seperti di Amerika. Are you liberal or are you konservatif? Kamu konservatif dari skala berapa? 1 sampai 10. Kamu kiri apa kanan? Nggak ngerti orang Indonesia. Nanyanya yang salah. Dalam psikologi ada cara bertanya, Bang. Jadi kita tanya begini, bro, kira-kira begitu. Kalau Indonesia ini mau bikin bank syariah, Anda setuju nggak? Umat Islam ini naik haji diurus negara, Anda setuju apa enggak? Atau kalau nanti ada ideologi yang agak liberal gitu. Jadi kan demi penghormatan masyarakat kemanusiaan, ada kelompok-kelompok yang ingin mengatakan senang dengan sejenis. Mereka perlu dihukum nggak? Oh enggak, katanya. Berarti kan kita tahu orang ini sebenarnya senang dengan ide-ide liberal. Ada orang yang sangat konservatif, nggak boleh. Itu nggak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bisa gitu. Nah, kami bikinlah item-item itu, kami mengumpulkan dari sampai ratusan. Kami kerucutkan lagi yang paling umum, kami kerucutkan lagi. Akhirnya dapat alat ukur political ideology scale. Khusus jadi dimulai untuk dari hilirnya ya? Ya, oke. Political ideology scale, ya. Sekarang sedang kita publish di Political Psychology Journal. Mudah-mudahan ini akan diterima gitu. Dan itu apa kesimpulannya? Setelah kita olah data, kita ingin tahu pengerucutan ideologi di benak masyarakat. Setelah kita tanya macam-macam item yang tadi, ya, secara psikologis. Jadi ada tadinya 21 indikator, tapi kita kerucutkan bisa 12 yang universal aja. Apa kesimpulannya? Jadi aspirasi ideologi itu menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi agama. Dalam pengertian gini, karena kita bukan masyarakat sekuler, jadi wajar orang berpikir, pertanyaannya, apakah negara ini akan diurus dengan prinsip-prinsip agama atau tidak? Kalau bahasa kerennya dan dibilang begini, ada yang berkekeh agama dan negara terpisah. Itu prinsip yang sangat sekuler. Di ujung ekstrim sana. Di ekstrim di sini gini, di ekstrim yang lain, negara yang sah itu negara agama. Dalam konteks kita, khilafah lah misalnya gitu. Ya, Islam dan negara jadi satu, Islam dan politik jadi satu. Dan dia bisa bergerak sampai dari kontinum ke tengah nanti. Ada yang bilang paru-paru. Pada taraf tertentu agama menginspirasi kebijakan publik, tapi sebatas yang nggak absolut seperti kita bicarakan tadi. Muamalah tentang zakat boleh kan ini. Itu satu dimensi. Nah, dimensi lain yang kita temukan, dimensi sosialisme dan kapitalisme itu, aspirasi untuk pengelolaan ekonomi negara itu dekat dengan prinsip-prinsip etatisme namanya kalau dalam ini. Jadi negara banyak campur, atau negara free market, kapitalis lah. Privatisasinya lebih dominan. Ya, lebih dominan. Itu domain. Yang ketiga, pengkutupan dalam konteks nilai-nilai sosial. Jadi ada yang sangat nilai-nilai sosialnya liberal, keterbukaan, ada yang nilai-nilai sosialnya konservatif gitu. Seperti tadi, kami nggak menerima LGBT, kami nggak mau semua, ya itu. Nah, dari pengkutupan 3 ideologi itu, kalau kita lihat tipologinya menjadi kanalisasi politik, memang betul Pak Harto itu, kalau kita jujur-jujur ya partai cukup 3. Dalam bentuk ekstrim ya. Terlepas dari soal hakikatnya ya. Terlepas dari tadi bahwa itu rekayasa Pak Harto zaman dulu. Dia juga yang punya sebenarnya kira-kira begitu kan. Tapi kanal aspirasi itu ada. Jadi memang ada orang pengen mendirikan negara partai yang aspirasi agama. Kamu kata kita Islam yang kuat dan dominan itu dikanalisasi. Oke, jadi partai agama Islam lah kira-kira begitu. Ya. Kedua, dia mengatakan kami mau yang memang agak ke kiri-kirian. Itu sah gitu loh. Jadi ke kiri-kirian itu kan ada kanal itu. Ya. Ketiga mungkin yang nasionalisme. Nah, kalau kita mau pecah lagi, 3 ini bolehlah ada variannya yang kanan itu 2 partai misalnya Islam yang agak-agak keras, Islam yang agak ke tengah. Nasionalisme mungkin cukup 1 gitu ya, partai-partai tengah gitu. Partai-partai kiri boleh juga 2 atau misalnya ada partai kiri agak ke tengah. Jadi idealnya kanal itu 3 tempat. Nah, kalau itu kita serius, ya, misalnya saya berandai-andai ini ya, dibikin threshold, tiba-tiba
kepotong, tinggal 4 atau 5. Kalau mau konstituensi itu dapat, ya udah, kanalisasi berdasarkan ideologi itu. Tinggal nanti kita survei lagi. Nah, bolehlah partai-partai memakai jasa saya. Kita survei, ya, yang tadi berdasarkan alat ukur ideologi itu, yang dominan di mana, berapa ceruk pemilihnya, itu bisa kita petakan. Nah, jadi kalau dugaan dari hasil kami, memang banyak bergerak misalnya ke arah, misalnya tengah agak ke kanan itu banyak pemilihnya. Tengah agak ke kiri, nasionalisme, agak sosialisme, itu ada pangsa pasarnya. Yang ekstrim banget memang kecil. Cuma nanti menurut saya, kalau itu sudah menjadi kanalisasi 4 partai dan itu ajak, mungkin ke depan demokrasi kita bisa kita tata lebih modern, ya. Misalnya dalam konteks misalnya sekarang ya, kita paling tidak efisien di apa, Bang Zulfan? Dalam penghitungan suara. Itu kenapa? Karena konsekuensi dari banyak partai di suatu dapil dan harus ada bilangan pembagi segala macam itu bikin complicated memang. Ya. Kalau partai tinggal 4 atau 5, kalau kita pakai majoritarian, selesai duduk soalnya. Jadi orang memilih di satu dapil itu 4 calon saja. Membagi 4 partai, ya sudah, yang kalau yang dominan goes to parlemen, sistem pemilu jauh lebih sederhana, kampanye jauh lebih sederhana. Oke? Karena kampanye sekarang kita tuh bingung sama masyarakat tuh kampanye. Ini ada orang di dapil itu berlaga 100 orang dari sekian puluh partai itu. Kanalisasi partainya ada 12 kira-kira ikut pemilu kan. Kita nggak tahu juga partai A, partai B, partai C bedanya apa. Sosok A, sosok B beda. Akhirnya mungkin dalam psikologi saya menduga pemilihan orang di dapil itu heuristik. Jadi apa yang heuristik itu apa? Apa yang kelihatan orang tuh menonjol, mungkin balihonya banyak, mungkin dia tenar sebagai artis, orang pilih aja. Orang nggak tahu nih partai dari mana orang ini. Nggak penting partainya. Nggak penting partainya, nggak penting juga ideologinya, nggak penting juga tagline kampanyenya. Dia ngomong programnya apa-apa, nggak ada, meaningless. Popularitas. Itu akhirnya kan. Jadi akhirnya heuristik itu bisa terjadi dalam banyak bentuk. Satu, populer. Atau kedua, dia di-endorse tokoh-tokoh yang berpengaruh saja di kampung itu. Entah di kiai, entah apa. Itu kan kita udah tahu lah. Ternyata dia di-endorse oleh kiai itu. Partai politik akhirnya kasih uang ke kiai-kiainya kan. Tolong di-endorse si A, si B. Padahal nggak capable sebenarnya. Partainya juga nggak jelas ideologinya. Nah, dengan begitu, konstituensi nggak akan terbentuk. Nah, ini sudah kelihatan. Ketika partai-partai disurvei, konstituensi itu dalam terminologi psikologi sering disebut dengan party identification. Kedekatan orang dengan partai. Dia merasa apakah dia orang partai, ide-ide partai itu diserap menjadi ide-ide pribadinya, seluruh ideologi, seluruh program, dan dia mengidentifikasikan dirinya. Jadi kalau seperti di Amerika tanya, kamu itu pendukung Demokrat apa Republikan? Jelas dia, saya Demokrat, saya Republikan. Bahkan keturunan saya, bapak saya, kakek saya, itu tradisinya Demokrat, di Republik. Jadi dia mengadopsi nilai itu dan dia merasakan kedekatan psikologis. Di kita di survei itu, berapa partai yang punya itu? 11%. 80% itu. jadi wajar saja. Dan satu lagi, paradok dalam demokrasi kita kan, tidak ada pemenang yang stabil kan. 2004 pemenang pemilu, 2009 PDIP, 2004 pindah ke Golkar parlemennya. Tapi presidennya SBY terpisah lagi. Habis itu Demokrat pemenang mayoritas. Habis itu ganti PDIP. Kedua periode. Kita nggak tahu lagi 2004. Siapa lagi jadi pemenang dan konstelasi partai itu bisa naik turunnya tidak bisa kita ramalkan. Nah, pertanyaan saya, ini sampai kapan kita mau kayak gini? Mungkin begini, Prof. Saya melihat ya hasil ini pengamatan aja. Mungkin nanti ini berkaitan dengan Prof juga bahwa harusnya ini kan menjadi visi dan misi dan pikiran dari pimpinan DPR yang ada sekarang, plus fraksi-fraksi yang ada. Kemudian itu juga menjadi visi misi pemerintah untuk membangun supaya demokrasi kita lebih consolidated dan lebih terkonsolidasi dan lebih berkualitas kan gitu. Berkualitas, Nah,
ini kan bisa kita buktikan. Orang seperti Prof. Hamdi Muluk misalnya tidak pernah dihubungi mungkin ya apakah oleh DPR, praksi-praksi ataupun oleh pemerintah, coba untuk dipikirkan bagaimana merumuskan mekanisme ini supaya ini terbentuk. Kan nggak ada sampai Nggak sekarang. ada. Itu Jadi, membuktikan bahwa kata teman saya begini, saya kadang-kadang agak putus asa juga. Bro, dia bilang, mana mungkin DPR mau ngundang lu ke sana? Itu kan sama dengan mengamputasi kakinya sendiri, katanya. Ya benar. Motong kakinya nanti kalau dikasih threshold sampai 10%, tinggal yang ini cuma 4 partai. 4 partai besar-besar. Nah, ada yang mengatakan ini nggak adil. Ini hegemoni partai besar-besar. Partai kecil-kecil nanti akan diamputasi. Jadi sama juga mengamputasi kaki. Mana mau legislator mau buat kebijakan naikin threshold parlemen threshold sampai 10%, tinggal 4 partai. Sebab begini Bang Zulfan, kalau dalam negara yang sudah ajak demokrasinya, yang orang keluhkan sekarang memang nggak relevan. Ambang batas pencalonan presiden itu dalam sistem demokrasi presidensialisme. Dia 0 saja. Dengan catatan partainya 3 atau 4. Kalau partainya sekarang 40 lah calon presiden. Nggak efisien. Dan nanti banyak komplikasi yang kita tuai. Berlaga 20 calon presiden. Karena nggak ada ambang batas kan. Dia maju aja. Nanti katanya boleh putaran kedua nanti dikerucutkan. Menjadi untuk 50 tambah 1. Di tengah jalan terjadi pertukaran koalisi. Saling berkoalisi dah. Karena tadinya 40 ngerucut cuma 3 kontestan misalnya kan untuk maju ke putaran atau 2 kontestan untuk maju 50 tambah 1. Saling mencari-cari teman atau kawan. Tapi kan dagang sapi lagi nanti. Ya kan? Basisnya apa? Karena dari awal kan enggak sama-sama. Dagang sapi lagi. Kedua misalnya katakanlah begini, ada calon entah populer sebenarnya nggak punya basis partai yang besar, tiba-tiba dia masuk ke 2 putaran besar. Dan partai harus mendukung dia. Tapi dia seperti orang asing sebenarnya. Nah, nanti ada lagi istilahnya the lonely president. Jadi memang banyak penyakit dengan multi partai yang ekstrim itu. Kalau kita mau sadar ya udah harus usahakan secara gradual ya dan demokratis. Saya melihat satu-satunya memang instrumen memang menaikkan pelan-pelan. Sekarang berapa? 4 ya? Nanti 7 lah misalnya. Next pemilu 10. Nah kalau udah 10 itu memang simulasinya tinggal 3 atau 4. Nah 3 atau 4 dengan gampang partai itu bertransformasi melihat arus ideologi di masyarakat tadi yang saya bilang. Hanya berporos kepada 3 dimensi tadi. Jadi 3 partai itu cukup. Kalaupun partai sosialis yang kiri menjadi 2, bikinlah 2. Partai Islam mungkin sulit akurnya, Islam garis keras dengan Islam garis tengah, garis moderat gitu, ya 2 partai lah. Ya kan? Moderat konservatif ya. Islam moderat itu. Jadi cakep kita sistem pemilu kita dan memudahkan voter. Nah, sekarang orang yang sering alfa melihat satu sisi memuliakan aspirasi orang-orang untuk membuat partai politik. Tapi tidak memuliakan kognisi voter. Kognisi voter ya. Kan voter itu juga hak-haknya harus dengar dong. Kalau pemilu kayak gini, terlalu rumit buat kami. Masa masuk bilik suara, 5 kertas, anggota DPR-nya ada 5 kali, berapa tuh kolomnya tuh? Gambarnya, ke bawah 10. DPRD kota, DPR ya kan? provinsi. Dengan proporsional kan dipajang semua itu. DPD. Nah ini melanggar sebenarnya prinsip prinsip decision making dalam psikologis. Dalam psikologi itu udah dipelajari. Kemampuan orang bisa menimbang alternatif dengan benar, dengan bertanggung jawab. Itu nggak lebih dari 3 atau 4 alternatif. Jadi Bang Zulfan nih, kalau saya suruh kasih begini, Bang, tolonglah beli mobil ini. Merek mobilnya ada 100. Mabok abang itu. Mana dibeli 100 itu gitu loh. Ya, jadi nggak bertanggung jawab dia akhirnya. Kalau ditentukan merek ini, jenis ini, sekian harganya kan jelas ya? Jelas. Jadi parameternya paling 3 kan? 3 atau 4. Itu juga dengan politik, parameternya 3 atau 4. Varian ideologinya. Ini macam-macam harus ditimbang. Jadi nggak usah kita nangis misalnya sekarang. Orang mengkritik terus. Wah, berarti yang terpilih cuma 1 yang populer.
Kedua, ternyata heuristik itu bisa diakali dengan karena pemilih itu tidak punya framework dalam memilih, nggak ada frameworknya. Ya. Berdasarkan ideologi kah, partai kah, program kah, akhirnya framework yang utama apa? Wah, ini piro. Dapat uang nggak? Ya. Milih. Akhirnya itu yang terjadi. Terjadi serangan subuh juga. Terjadi serangan subuh. Terus kita marah-marah sekarang kan? Ya. Saya bilang kalau marah-marah, benahin dulu sistem kepartaian kita, sistem politik kita. Nggak mungkin. Gini kita akan begini terus. Sampai kapan? Itu pertanyaannya. Jadi Prof, gini, kita kembali kepada persoalan yang lagi aktual ini sekarang, itu persoalan pencapresan. Kan? Punya imbas ke sini nanti, pencapresan. Itu kan gitu. Kita melihat kenapa nama-nama lama lagi muncul ya. Dan dari segi survei misalnya, pendekatan psikologi, kan sekarang kita lihat yang dominan ya. Prabowo, Anies, Ganjar, Ridwan Kamil. Kita kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini ya, sepertinya kan ada orang-orang yang tidak masuk survei ya. Ini mungkin sebabnya apa? Seperti kita lihat Mahfud itu, ya luar biasa. Ya, kemudian kita mungkin ada lihat tokoh-tokoh lain yang juga sebenarnya cukup pantas, katakanlah misalnya Rizal Ramli misalnya, ya termasuk vokal kan gitu, dan cukup populer kan. Tetapi kan mereka-mereka ini kalau ketika disurvei itu kok bisa jadi rendah gitu ya. Nah, itu balik lagi yang tadi. Jadi gini, dengan sistem presidensialisme, bahwa gejala presidensialisasi partai politik itu terjadi. Jadi artinya basis konstituen itu tidak penting, basis personal lebih penting. Itu salah satu keuntungan misalnya dari sistem parlemen. Sistem parlemen, kan kampanye itu dimulai dengan mengkampanyekan keseluruhan sosok partai, ideologi partai, platform partai. Itu yang ditangkap pemilih. Orang terkesima dengan seluruh yang berbau partai. Oke. Itu dulu ya. Jadi jelas ideologinya, jelas tradisinya. Dia memerintah, misalnya partai buruh, partai konservatif itu kan jelas ideologinya. Nah, baru setelah itu orang lihat partai ini dirunning oleh politisi siapa. Nah, dalam konteks masyarakat yang sudah ajak itu demokrasinya, yang namanya ideologi itu menjadi basis, adalah istilah dalam tanda kutip sebenarnya pekerja partai itu. Betul ini adalah pekerjaan yang positif ya. Dia melakukan kerja-kerja politik buat partai itu dari terkecil, ranting terkecil. Dan orang kenal betul, dibilang, oh itu kami kenal, orang itu politisi dari partai buruh, politisi dari partai konservatif, yang udah karatan dari bawah. Artinya ini orang-orang politik. Kita nggak bicara orang ini pernah jadi CEO, orang ini sebenarnya pernah menjadi tokoh masyarakat dengan macam-macam. Nah ini kan persoalan leadership ya. Ini pernah diungkap nih persoalan leadership. Dia bilang bahkan orang ini juga bukan misalnya dari birokrasi. Dia memang tokoh partai. Oke. Dan dia karatan di situ dan orang akhirnya kenal, oh dia politisi. Ketika orang terjadi pemilu dalam konteks sistem yang parlementer itu, menanglah partai itu. Berarti orang memberikan mandat kepada partai itu berikut seluruh jajaran politisi yang ada di dalam. Betul nggak? Dan politisi itu sudah melakukan kerja-kerja politik yang serius. Dan dia memang politisi, Bang. Dan dikenal. Dan setelah itu dia bilang, politisi partai A menjadi prime minister dan menteri-menterinya. Dia politisi. Nah, dengan begitu, keterampilan politiknya terasah, political leadership-nya terasah. Jadi kita harus bedakan istilah political leadership dengan misalnya bureaucratic leadership, atau misalnya korporasi leadership. Oke? Kan itu wilayahnya beda. Atau Panglima TNI. Misalnya. Atau Panglima TNI. Dalam masyarakat yang sangat berpolitik, itu yang disebut politik. Nah, itu keuntungan dari sistem yang parlementer dan basis konstituensi itu jelas. Jadi orang memilih tokoh itu dengan sadar bahwa warna kebijakan nanti akan diwarnai oleh kebijakan politis. Dan orang paham dia memang petugas partai, si Perdana Menteri itu, dan orang politik. Nah, di kita kan jadi penilaian orang terhadap orang yang melakukan kerja-kerja politik di partai dipandang dengan sinis, bukan dianggap orang yang mulia. Kalau di luar negeri enggak. Orang senator itu dihormati.
senator mengalami negara bagian ya, atau misalnya congressman ya, atau parlemen people gitu loh. Itu orang parlemen member, orang tahu ini memang dia memang tokoh politik. Oke, dia punya political skill, dia punya political leadership. Nah, dia nanti memang istilahnya kalau dia memerintah, dia lebih banyak mewarnai garis ideologi, garis politik. Orang paham. Birokrasi melaksanakan keputusan politik dari tokoh-tokoh politik yang memenangkan pemilu karena dia dapat mandat. Nah, di kita lain ceritanya. Karena partai itu nggak jelas sosoknya, begitu. Orang berpaling kepada leadership, bukan political leadership yang penting. Leadership, misalnya governance leadership. Oke. Atau misalnya bahkan korporasi leadership, atau leadership yang lain yang dalam tanda kutip populer. Dan kalau kita lihat sentimen masyarakat sekarang, kan agak miris juga kita melihat. Saya mengatakan ini nggak benar sebenarnya. Harusnya yang running jadi presiden itu ketum-ketum partai. Itu yang ajak dalam sistem politik harusnya, gitu, ya kan? Nah tapi ketum-ketum partai elektabilitasnya rendah semua. Rendah semua. Ya, jadi ini anomali sebenarnya. Kalau kita bandingkan Amerika, siapa Obama? Obama senator. Siapa Bush? Senator atau congressman atau gubernur yang di-endorse oleh partai. Dan dia melakukan kerja-kerja politik itu. Baru dia naik menjadi pimpinan politik paling tinggi, presiden. Gitu. Nah, di kita kan enggak. Nah, yang banyak sekarang dalam keyakinan masyarakat ya, ketika ditanya siapa yang pantas jadi presiden. Nah, memang ada istilah dalam psikologi politik yang disebut dengan presidential leadership. Nah, presidential leadership itu dalam politik yang sudah modern, memang sebenarnya bentuk lain dari political leadership, kepemimpinan politik, tapi dia untuk jabatan presiden. Nah, memang ada agak sedikit beda nih. Dalam sistem presidensialisme, karena mandat presiden itu langsung dari rakyat, bukan dari parlemen. Dan dia harus mempengaruhi voter, sebenarnya memberikan mandat ke dia, dan dia harus mengatakan saya layak jadi pimpinan eksekutif. Karena ini chief eksekutif kan, chief eksekutif presiden ini, dan dia dengan sistem presidensialisme tidak bisa dibebarkan oleh parlemen. Dia bersifat tetap, itu keuntungannya. Jadi nggak ganti-ganti. Parlemen hanya check and balances, ya kan? Dan seluruh kemampuan eksekutif functioning-nya itu menonjol dalam prinsip presidensialisme. Jadi dia punya kemampuan, berarti kan dia harus punya kemampuan governing yang bagus, ya kan? Memerintah yang bagus, ya. Dan manajemen kepemerintahan dan segala macam itu, karena dia chief dari eksekutif. Nah itu kalau misalnya sistem parlementer, orang paham prime minister ini perpanjangan kemauan politik di parlemen sebenarnya. Dalam tanda kutip dia nggak harus terlalu mahir banget eksekutif functioning lah. Jadi orang terima. Nah, dengan cara pemahaman seperti itu akhirnya sulit orang menerima ketua-ketua partai menjadi di-endorse untuk jadi presiden. Makanya itu sebabnya yang populer adalah kepala daerah. Dianggap dia sudah punya kemampuan governing yang bagus sebelumnya. Dari level daerah. Ya kan? Nah, persoalan sekarang adalah ketika tidak simetris, kepala daerah ini punya kemampuan bagus. Ataupun tokoh-tokoh di luar partai, seperti Abang tadi bilang. Di korporasi. Atau di ormas kemasyarakatan, ada orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan presidensial leadership ataupun political leadership, tapi dia tidak dalam istilah orang sekarang susah bro, lu nggak punya partai, nah, itu masalahnya, ya kan? Nah menjadi advantage misalnya ketika misalnya kepala daerah ketika disurvei ke masyarakat dia populer. Nah, populer ini nanti juga ada bias yang lain-lain nih. Yang bias non-leadership sebenarnya. Dia populer, dia senang masyarakat aja. Dan itu konsekuensi yang harus terima jadi dari sistem presidensial yang sangat personal. Even di Amerika juga. Kita nggak bisa menafikan, udah bilang, kenapa Ronald Reagan populer banget? Tiba-tiba kan dia bintang film. Gitu kan ya. Jadi, terjadi juga di Filipina, Duterte, populer. Ya, jadi popularitas itu jadi bias, walaupun itu tidak ada kaitannya dengan leadership sebenarnya, dengan kecakapan memimpin. Atau misalnya persepsi
yang dibangun atas dasar pencitraan tadi. Dia orangnya menyenangkan, dia enak, dan seluruh konstruksi ketertarikan dengan personal lah itu dibangun. Nah, akhirnya di Indonesia yang terjadi kombinasi itu. Jadi ketertarikan personal terhadap tokoh-tokoh tertentu, plus dia punya jejak kepemerintahan. Itu sebabnya kita bisa mengerti sosok-sosok seperti Ganjar Pranowo merajai sekarang pasar survei. Ya, masuk akal. Kedua, Anies. Ya, ketiga Ridwan Kamil. Prabowo karena juga pernah running presidensial 2 kali, 3 kali malah, dulu wapres. Sekarang jadi menteri, dianggap punya kemampuan governing yang bagus. Nah, orang-orang ini akan merajai pasar survei. Gitu. Nah, sebenarnya misalnya bukan. Kita coba lihat anomalinya. Tokoh politik kan jadinya kecil elektabilitasnya. Bahkan pemuncak dari tokoh politik, ketua parlemen, rendah elektabilitasnya. Puan Maharani. Ini sebabnya apa nih, Prof? Tadi, karena memang berpolitikan kita ini memang tidak berbasis adalah kerja-kerja politik yang mengakar di masyarakat dan juga dibeli oleh masyarakat. Masyarakat banyak sekarang dalam pasar elektoral membeli itu memang bias dari karakteristik personal. Jadi personalisasi kita itu makin kesini makin ya, mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau saya melihat mengkhawatirkan, makanya proposal saya hentikan ini, kerucutkan partai jadi 4. Setelah itu partai kalau perlu kita kasih dana APBN untuk melakukan kerja-kerja politiknya supaya dia mengkanalisasi ideologi masyarakat itu dan dia akhirnya tidak rebutan identitas. Karena bisa kita bikin identitasnya jelas. 4 partai itu berbasis dari teman kami tadi itu. Ya partai yang agamis banget gitu, partai tengah nasionalis, partai yang agak sosialis 2 atau 3 atau 4 partai. Nah, partai itu akhirnya harus membuktikan kerja-kerja politik di masyarakat. Dia mulai dapat kepercayaan. Akan ada istilahnya sekarang, partai menjadi terideologisasi. Kalau sekarang partai terpersonalisasi sebenarnya. Basis orang memilih partai itu bukan ideologi. Bukan. Itulah yang disebut dengan gejala coattail effect itu. Efek ekor jas presiden. Presidential coattail effect. Jadi tokohnya siapa yang dicanangkan, apa dimajukan, berpengaruh ke efek ke kepemilian partai. Nah itu makanya sekarang kata pengamat, hati-hatilah partai mengendorse siapa yang menjadikan calon presidennya. Karena pemilu serentak nanti, itu terimbas. Ini Dan bisa jadi bagi partai tidak penting apakah presiden ini terpilih atau tidak yang dia calonkan. Yang penting kan koktail efeknya tadi. Bisa seperti itu untuk mendongkrak keterpilihan. Tapi ini sebenarnya kan gejala yang nggak bagus menurut saya gitu loh. Bahwa partai mengandalkan keterpikatan orang terhadap sosok personal, bukan ideologi, bukan program, bukan konstituensi, dan dia terpilih. Efek popularitasnya mengimbas ke partai. Pertanyaan saya, nanti cita-cita kita untuk membuat kontestasi politik yang bermutu, kapan? Karena kenapa? Waktu kampanye, tidak akan ada debat program. Jadi ada teman saya yang agak resah melihat ini. Terus dia menulis di media, dia bilang, saya resah melihat setiap kontestasi presiden yang diperbincangkan adalah si presiden A, si presiden B, presiden C. Itu karakteristik personalnya seperti apa? Apakah dia merakyat? Apakah dia populer? Apakah dia enak dilihat gitu loh? Dia orangnya baik, orangnya seluruh karakteristik personal itu kadang-kadang di kampanye. Orangnya ganteng. Pokoknya apa yang memikat orang lah. Artinya orang memilih itu. Bahkan nanti orang bisa memilih begini, Bang. Emang kenapa lu pilih presiden A? Enak aja hati gue, tentram gue ngelihatnya, gitu loh. Bukan karena platformnya bagus. Nggak ada debat seperti itu di kampanye. Bahkan di debat-debat presiden itu kita lihat itu seperti sumir debat-debat tentang program, tentang platform segala macam. Apa platformnya? Kadang-kadang kita geli-geli sendiri. Presiden A, presiden B, presiden C, platformnya sama. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Jadi debat politik kita itu
lama-lama emang dangkal. Orang akhirnya cuma mengkampanyekan calon presiden saya secara personal bagus itu aja. Nanti bahkan ada lagi cerita-cerita tentang ini. Wah, kampanye itu isinya cuma pembunuhan karakter. Banyak kan? Black campaign. Karena yang diserang akhirnya karakter personal gitu. Nah, sampai kapan kita mau begitu? Jadi orang bilang sebenarnya ini kontestasi apaan sih? Kata temannya agak idealis ini. Gua malas ngikutin debat presiden, dia bilang. Nggak ada gunanya. Nggak ada debat yang substantif tentang program, tentang platform, tentang ya itu platform ideologi, visi misi dan segala macam. Nggak ada gunanya, dia bilang. Ya itu terutama kita lihat ya sebenarnya diawali Orde Baru, dilanjutkan Orde Reformasi juga tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Jadi kalau menurut saya memang selagi dibiarkan begini, partai itu tidak punya sosok ideologis partai itu, karena banyak kan, kita biarkan 12, 15, 20, berapapun lah jumlahnya. Dan mereka masing-masing sibuk berkontestasi merebut hati masyarakat. Itu kan fragmented istilahnya. Terpecah-pecah. Padahal tadi temuan kami di Lab Sipol, kanal aspirasi ideologi itu berhenti di 3 atau 4 varian kanal ideologi. 5 lah maksimal. 5 maksimal gitu. Itu yang ideal. Nah, kalau itu sudah terbentuk, kan ajak kan partai cuma 5 mengkanalisasi 5 aspirasi ideologis di masyarakat. Ketika mereka berkampanye, mereka akan saling menonjolkan kehebatan ideologi 5 itu. Karena jelas sosoknya. Sekarang orang bicara gitu, partai agama ada berapa? 5 atau 6. Kecil-kecil. Yang mana kita mau dukung? Ini partai nasionalis juga pecah. 5-5-nya nggak masuk. 5-5-nya nggak masuk. Dikombinasikan. Atau misalnya partai nasionalis 5-5 juga sama-sama semua. Karena orang tanya, sebenarnya bro, kata orang-orang anak muda sekarang, apa bedanya sih? Nasdem, Golkar, Hanura, bahkan Gerindra sebenarnya dulu juga Pak Prabowo dari Golkar juga katanya. Apa bedanya nih? Surya Paloh Golkar. Golkar juga. Jadi sosoknya sama. Yang kiri-kiri juga PDIP. Nah sekarang mungkin ya yang punya dari studi-studi di pemilu, studi elektoral, yang punya party identification yang agak kuat. Itu cuma 2 partai ternyata. Satu Prof, PDIP, mungkin satu PKS. Kita mau lihat ini ya. Apakah ke depan ini misalnya kita lihat polarisasi ini masih tajam seperti apa yang kita lihat sekarang ini? Oke, balik lagi cerita warisan dari 2017 ya. Nah, apakah polarisasi itu makin tajam? Kita harus berusaha sekuat tenaga supaya polarisasi berbasis ideologi agama itu itu tidak ada. Nah, tapi gini, waktu kami studi tentang politika ideologi, akhirnya kami membuat studi baru, Bang. Jadi kami di lab itu melihat pola percakapan orang setahun sebelum presiden di Twitter, setelah masa pemilihan, dan 10 bulan pasca presiden 2019 terbentuk. Kita punya sekitar menganalisis 40 juta percakapan Twitter. Kami ingin melihat polarisasi politik itu terjadi apakah karena polarisasi karena perbedaan aspirasi dalam konteks ekonomi, ataukah nilai-nilai sosial dalam masyarakat, bisa bilang nilai-nilai sosial liberal konservatif, yang dominan polarisasi terjadi dalam konteks basis identitas agama. Ini yang mengkhawatirkan. Itu terkonfirmasi. Jadi pengkubuan itu dalam bentuk sentimen negatif, ya, dalam ujaran kebencian, dalam sentimen negatif gitu, prasangka, intoleransi, itu mengelompok yang paling kuat adalah antara kubu agama. Antar agama ini ya? Karena gini, balik lagi warisan 2017. Jadi antara misalnya, dan ini makin menguat karena memang ada provokasi dari aktor-aktor politik identitas di tingkat akar rumput yang dekat dengan aspirasi-aspirasi, mohon maaf nih ya, radikalis itu kami temukan. Dan ini membuat orang-orang yang tadinya agak moderat ketarik ke situ dalam jumlah yang banyak, karena dilakukan kapitalisasi politik oleh masif gitu, dan ini masih belum berhenti. Bahkan kami melihat lonjakan polarisasi itu menguat
3 bulan setelah keputusan MK mengabulkan kemenangan 2019 itu, Iya. itu malah naik. Ya. Dan sekarang mulai agak turun tapi masih gini. Saya dakdikduk juga melihat ini. Ini apakah akan diperpanjang lagi, diulang lagi Di untuk 2024. 24. Nah, menurut saya amatan baru sepintas ya, tapi mungkin nanti kita studi yang lebih terkonfirmasi ya. Iya. Sekarang aktor-aktor misalnya yang moderat sama yang radikal tadi, dulunya kan di kanal Pilpresnya ke Prabowo, ya. Ya. Sekarang karena Prabowo tiba-tiba jadi menterinya Jokowi, ini menimbulkan disonansi, kebingungan antara kelompok-kelompok itu. Dan bahkan sekarang narasinya dibalik. Iya. Ini malah sekarang Prabowo-nya dibalikin lagi sebagai tokoh tidak Islami lah. Iya. Ya. Sekarang itu pindah ke Anies. Ke Anies ya. Ke Anies itu dikapitalisasi. Jadi semua ada euforia kelompok-kelompok ini mendapatkan angin segar, figur baru mereka ya. figur baru. Dan itu memang dalam teori social identity, identitas sosial dalam psikologi, yang bilang begini, basis-basis identitas sosial akan mencari prototipe yang dia idealkan mewakili mereka. Nah, ketemunya di Anies sekarang. Ya. Itu itu. Nah, jadi mungkin Aniesnya pribadi belum tentu senang dengan kondisi seperti ini. Ya. Karena nanti akan mengurangi basis pengikutnya di tempat yang lain. Yang di tengah akan menjauh. Ya. Ya, tentu sebagai pemenang presiden 50% tambah 1, Anies nggak bisa cuma mengandalkan kelompok-kelompok ini. Dia harus meluaskan. Tapi stigmatisasi kan sudah terjadi ke Anies sekarang seperti itu. Jadi Anies ini mungkin dilema dia melihat ini. Makanya sampai Nasdem digelar Nasdrun ya. Yes, betul. jadi ini apa ya? Nah, oke. Jadi tapi di sisi lain sekarang terjadi juga polarisasi menurut saya yang tidak sehat, ya. Karena polarisasi yang sehat itu di beberapa dunia pun boleh, Bang. Asal polarisasinya berbasis platform ideologi partai. Misalnya gini, kalau partai buruh, ya platform ideologinya A, dan dia membuat kelompok sendiri. Partai liberal terpolarisasi jadi sekelompok lain dan mereka berantem. Tapi nggak apa-apa, karena itu kontestasi politik. Jadi kalau orang bilang, apa mungkin kontestasi politik without polarization? Agak aneh. Kompetisi itu polarisasi, tapi polarisasi ide dan program dan ideologi. Gagasan. Bukan polarisasi identitas agama. Karena kalau polarisasi identitas agama, bawaannya akan konflik sosial. Semakin itu diperuncing, makin kuat konflik sosial. Mungkin orang bilang, kan belum bunuh-bunuhan juga, bro. Saya bilang, ya nggak bunuh-bunuhan, tapi ekspresinya nanti dalam ujaran kebencian itu. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang banyak juga yang terjadi perceraian. Betul. Jadi merambat juga ke rumah tangga dan ini kan nggak sehat. Oke. Nah, jadi saya berpikir gini. Jadi kalau nanti Anies, nah cilakanya lagi kan begini, Bang. Kalau kita lihat dua tokoh ya, satu lagi dia bilang Pak Ganjar banyak dijadikan prototipe paling ideal dari lawannya Anies, antitesanya Anies nih. Ya. Antitesanya Anies yang mungkin dalam bentuk yang serampangan gitu ya, itu sudah disebut sebagai nasionalis. Saya suka bilang, emang lu doang yang nasionalis misalnya gitu, yang lain nggak nasionalis, enggak juga Anies nggak nasionalis. Misalnya gitu kan, atau bisa juga saya paling sebelumnya Ganjar nggak Islami, siapa yang bilang? Ganjar itu Islami, orang sholat kok, saya begitu kan. Muslim, tingkah lakunya juga bagus, akhlaknya juga bagus gitu kan, kenapa nggak bilang Islami? Ini kan serampangan label-label ini. Jadi saya bilang ini nggak sehat juga, terpolarisasi. Akhirnya teman saya bilang begini, saya tahu dia bilang, gimana pemilu 2024 nggak ada polarisasi, 2 orang ini jangan maju katanya. Lucu juga saya bilang, terlalu simpel gitu. Simpel. Terus saya balik, bro, kalau kita bikin ini gimana? Saya bilang, candaan ini, mereka maju, kita jadi satu kubu, Ganjar Anies, saya bilang, kan selesai itu. Menyatu tuh kelompoknya. Terus teman saya, iya juga ya, katanya. Iya juga ya. Ayo, kalau gitu Ganjar Anies saja. Selesai. Nggak ketemu chemistry-nya itu. Itu kan politik, Bang. Kata orang kan begini, Abang tahulah di politik. Politik itu seni membuat sesuatu yang impossible jadi possible.
Itu kan definisi politik begitu. Tapi kan buat PDIP daripada Ganjar Anies lebih bagus Anies Puan kan gitu. Belum tentu juga. Karena ceritanya begini, kalau kita bicara parameter lain nih, kalau kita bicara parameter sentimen voter dalam bentuk preferensi voter setelah disurvei, ya apa tadi Anies Puan nggak bagus elektabilitasnya. Rendah ya. Rendah. Ganjar Anies itu dahsyat itu. Itu satu putaran. Itu satu putaran. Iya, satu putaran. Ya. Itu Ganjar Anies itu dahsyat itu. Mungkin kalau Ganjar Anies ya lawan kotak kosong itu. Ya belum tentu juga, Bang. Nggak mungkin lah Prabowo berani maju, nggak mungkin. Lawan Ganjar Anies nggak mungkin. Nggak, kita encourage lah, kita kasih semangat. Oh, semangat ya, Iya, supaya jangan kotak kosong ya. Ya, kan kata orang, walaupun kadang-kadang dalam politik itu seperti Cak Nur bilang, ya, kadang-kadang kita sudah ya mungkin kita akan kalah, tapi kita harus lakukan itu. Dia bilang walaupun seperti memompa ban kempes katanya. Nah, tapi harus dilakukan. Ban bocor. Ban bocor betul. Memompa ban bocor, saya kempes, nggak apa-apa. Itu tapi kalau orang tadi takut benar dengan polarisasi kan. Nah, jadi teman saya bilangnya begitu, dua-duanya nggak usah maju katanya kan. Nggak selesai polarisasi itu. Saya bilang, kenapa nggak dua-duanya disatuin aja? Iya. Gitu kan? Atau alternatif ketiga, tetap maju dua-duanya tapi polarisasinya diminimalisir kan bisa juga. Itu yang sekarang agak sulit. Sulit ya. Karena begini, ketika misalnya orang euforia dengan stigmatisasi tadi, dia akan perpanjang tadi itu. Cerita-cerita itu. Ganjar nggak Islami lah. Atau labelnya nanti macam-macam tuh Bang. Nggak Islami lah, PKI lah, macam-macam itu. Ujar-ujar kebenciannya kan samanya juga begini nih. Anies kadrun lah. Gitu kan ya, macam-macam lah gitu kan, gini lagi. Jadi ya saya bilang ya kita satuin aja dua orang ini. Ya kan kita sekarang kan kalau Prabowo maju jadi apa disebutnya? Kan 3 misalnya. Oh, tadi kadrun, satu tidak Islami kan gitu. Kalau Prabowo maju sebagai apa nih? Itu belum tahu kita itu. Itu jadi, masalahnya itu cerita. Tapi begini kan, Abang tahu lah. Sambil minum, udah lama nggak minum. Abang tahu lah, politik kita itu kadang-kadang orang susah meramalkan. Karena apa yang terjadi di belakang layar sebagai bentuk-bentuk kesepakatan politik, bungkusnya kerjasama politik. Nah, orang yang sinis bilang, alah bro, lu di belakang layar lu cuma dagang sapi sebenarnya. Membuat koalisi itu kan. Dan kan silakan, secara ideologis nggak ketemu. Nggak ketemu. Sulit banget membuat konstelasi berbasis ideologi itu. Kita udah bicara sepanjang partainya masih banyak kayak gini. Lupakanlah. Karena tadi nanti kan kesepakatan yang nanti hitung-hitungannya simpel aja sebenarnya. Satu, oke, kalau digabung siapa dapat apa? Suara saya modal saya berapa persen? Apakah saya berhak dapat presiden? Wakil presiden siapa? Kedua, kalau saya ngajuin ini jadi presiden, saya akan nyumbang berapa? Saya bisa menarik investor berapa? Penyandang dana. Nama lainnya kalau dalam masyarakat bilangnya bohir gitu kan. Nah, menarik bohir berapa? Itu dihitung itu nanti. Cukongnya berapa? Nah, nanti dilihat juga sentimen cukong kemana ini. Nah, dihitung. Kedua dilihat juga, kalau konstelasi ini mau dimajukan, tokohnya siapa? Pres, wakil presnya. Dibikin simulasinya. Di pasar elektoral, dalam pengertian, kan pemilih ini kan dia yang berhak. Dia yang punya kekuasaan ini menentukan siapa. Suka nggak suka kan? Kan pemilihan umum. Dan pemilihan popular vote. Popular vote artinya satu orang satu suara. Tinggal dikumulasi aja. Nah, harus bertanya ke pemilih kan? Cara bertanya ke pemilih cuma survei. Yakin disimulasi itu. Oh, surveinya kalau ini kuat sini, ini kalah. Dengan konstelasi seperti itu baru kita tahu 1 jam menjelang didaftarkan ke KPU, ini komposisinya. Sekarang susah kita meramal. Sekarang kan sebenarnya orang meramal ini, istilah anak muda sekarang, istilahnya lu sotoy aja lu. Yang nentuin nanti tuan-tuan ketua partai, ya kan? Yang mereka bermufakat nanti. Di belakang layar pula. Ya kan? Dan baru ketahuan setelah 2 jam sebelum mau didaftarkan. Ya kan? 2019 kan gitu.
Itulah politik kita. Jadi kita harus lihat latennya ya. Masalahnya kan informasi seperti itu kan tidak tersedia untuk publik. Orang hanya menerka-nerka dari jauh. Ya. Sebenarnya mereka, makanya ada bilang sebenarnya nama lainnya kalau kata anak muda sekarang sotoy. Ya. Sotoy lu gitu kan. Emang lu di dalam? Ya, kalau saya bertanya, ke abang bisa, abang kan di dalam. Gitu bang. Sekarang masih agak keluar dikit. Oh yes. Tapi masih bisa tahu lah. Keluar dalam itu kan gampang itu. Soal waktu aja itu. Ya, jadi kalau saya pikir memang problem kita ya menghadapi pemilu yang 2024 ini kita kan kembali lagi pada masa 2019 ya. Kalau kita lihat kondisinya, betul. Prof. Nah, apa sarannya Prof ini untuk para politisi ya yang bertarung di dalam pilpres ini? Karena kan ini yang berperan ini para politisi. Ya, betul. Sampai juga mereka di dalam persoalan pilegnya untuk 2024 ini. Bagaimanapun mereka kan ya bukan aktor utama, tetapi kan yang mempengaruhi pemilih itu kan nih para pileg-pileg ini nanti di tengah-tengah masyarakat ini. Oh iya, jadi kalau partai ya hitung-hitungan pemenangan pemilu itu kan sudah sampai detail mereka sekarang. Abang tahu lah itu abang di partai kan. Di dapil ini saya majuin siapa, apa usaha-usaha untuk betul-betul menggolkan supaya nanti kalau dihitung berapa jumlahnya di parlemen itu menentukan apa suara, dan itu akan berpengaruh nanti ke konstelasi 2029 untuk ambang batas presiden. Di setiap partai pasti akan berpikir itu. Kedua, tentu partai akan berpikir ya lebih baik saya bisa menang di perahu pilpres, di perahu yang menang, jangan sampai saya di perahu yang kalah, gitu kan ya. Karena itu banyak dampak-dampak ikutannya nanti kan. Ya, kita tahulah itu nanti dampak-dampak ikutannya nanti nggak ikut di pemerintahan. Istilah anak-anak sekarang kering bro katanya kan. Kering kita katanya. Ya kan. Jadi pasti aktor politik akan memaksimalkan ke sana kan. Oke. Itu dari kepentingan mereka. Oke. Dari kepentingan kami ini konstituen, kami rakyat ini, satu, kita kan ingin lihat politik kita makin maju. Tentu saya tadi sebenarnya lebih menyuarakan kepentingan massa ini. Ya, massa gitu ya. Bukan pelaku aktor politik, ketua partai dan politisi. Massa itu pingin pemilu yang lebih simpel ke depannya. Ya. Dan kita pingin nanti demokrasi itu ajak. Kalau partainya 4, 5 jelas basis konstituensinya, kita diajar berpolitik, memang betul berpolitik. Ada pertarungan gagasan gitu ya, ada keterikatan pemilih dengan yang mau dipilih dengan partai. Kalau misalnya partai 4, 5 konstituensi A terbantu, mungkin nanti orang mau nyumbang loh. Sekarang kan susah orang disuruh nyumbang ke partai. Dia bilang, apa ini saya nyumbang? Dia nggak akan amanah juga kira-kira begitu. Nanti itu kan pelan-pelan nanti demokrasi itu makin sehat. Dan begitu politik juga mulai predictable misalnya. Sekarang kita kan politik nggak nyambung sebenarnya Bang. Antara aras atas dengan aras bawah. Atas itu akrobat suka-suka dia tadi di belakang layar gitu. Kita suruh nonton. Dan kita baru tahu hasil akhirnya 1 jam menjelang pendaftaran tutup. Mereka jumpalitan kita nggak tahu. Nggak nyambung sebenarnya. Bawah dengan logikanya sendiri. Paling ya, kekuasaan yang bawah itu kan paling ini doang. Kalau ada survei, ditanya siapa yang mau dipilih? Si A, si B. Waktu kita milih coblos nanti di hari H ya, bisa lah. Yang paling konkret juga di pemilih, biasanya sosok presiden juga. Pemilihan anggota legislatif, itu terpilihnya ajaib-ajaib. Betul, kalau kita mau jujur ya. Ada orang-orang tiba-tiba terpilih, kita bisik-bisik di belakangan. Itu kan mobilisasi subuh aja sebenarnya. Itu mobilisasi subuh, tambah nanti mobilisasi dari kiai-kiainya kalau di kampung-kampung. Dikerahkan itu semua. Mobilisasi TPS. PTS pula. Macam-macam dah. Kekisuh-kekisuh. Jadi nggak murni sebenarnya aspirasi masyarakat. Atau dia bilang, kenapa dia kepilih? Ternyata dia ganteng. Dia dulu kan pernah yang mugat Pak Faruk itu. Itu yang terpilih yang cantik katanya. Bisa benar. Ada yang terpilih artis. Ya, karena dia populer. Jadi aneh-aneh sebenarnya. Ada juga yang jarang ke dapil terpilih. Ya karena tadi cantik itu terpopuler. Bukan karena cantik. Apa?
Ya karena mungkin bupatinya dari partainya kan. Dimobilisasilah di bawah. Dimobilisasilah di bawah. Dengan macam-macam perangkat kan. Padahal dia nggak jarang ke situ. Yes, ada uang dan segala macam bertebaran. Itu banyak bias-bias yang kita tua itu. Ya karena apa? Ya partainya masih banyak begitu. Itulah strategi yang dipakai oleh partai-partai untuk menang. Karena bagi dia itu pertaruhan kan. Kalau di dapil diakumulasi jumlahnya sekian di nasional, dia pemenang pemilu kan gitu ceritanya. Nah, ini kan kita mau putus sebenarnya. Jadi saya bilang oke. Jadi sekarang ya suka nggak suka ya istilahnya berpolitik kita tuh disconnect sebenarnya. Nggak nyambung atas sama bawah itu gitu loh. Politik disconnect itu. Iya disconnect betul gitu loh. Jadi ya sampai kapan kita mau begini? Jadi harus ada juga kerelaan dalam pengertian elit-elit itu untuk membuat keputusan yang radikal dan terukur. Kalau menurut saya menaikkan itu sebenarnya mungkin bisa agak chaos. Tapi setelah itu kan orang harus menyesuaikan diri dong. Yang namanya keputusan politik misalnya. Ketok 8%. Dicoba di pemilu, tinggal 6 partai. Kan dia harus mengkonsolidasi. Dan dengan begitu, orang bikin partai baru lagi, taruhannya kan besar. Dia bilang, apa iya Anda baru bikin partai sekarang? Next pemilu udah dapat 10. Kan orang realistis, Bang. Ngapain saya udah keluar uang, saya bikin partai baru lagi. Lebih baik saya bergabung dengan partai yang ada. Kalau bisa saya beli lagi partai itu. Nah itu urusan lain lah itu. Kan beli harganya makin mahal dong. Karena ambang batasnya 10% loh ini. Ya bisa nyelusup ke dalam dulu kan. Ya, masuk nanti ada punya uang itu bisa. Itu teori itu pernah hampir berhasil. Betul. Tapi maksud saya setidak-tidaknya itu jauh lebih baik daripada membiarkan demokrasi kita biarkan terus fragmented dan hanya mengandalkan mekanisme negosiasi. Itu nama bagusnya dalam teori politiknya. Nama jeleknya sebenarnya dagang sapi. Ya mau kapan kayak gini? Nanti masyarakat marah-marah terus. Udahlah, kami nggak mau lagi ke pemilu. Kamu mau jadi radikal aja deh. Itu orang radikal tuh. Nanti kami mau jeda-jeda aja di bawah. Nggak ada yang politisi yang bisa dipercaya. Kami boikot pemilu dan seterusnya. Kan itu kan. Ya Rocky Gerung saja itu sudah ada dia bentuk apa tuh kesepakatan LBP namanya. Apa itu? LBP itu apa boikot pemilu tuh. Oh ya, boikot pemilu. Ya betul seperti itu. Dalam tanda kutip itu kan sebenarnya bisa kita tafsirkan sebagai anarkisme sebenarnya. Anarkisme kan. Dalam kita menegakkan sistem itu anarkis. Anarkis itu agak keras sedikit namanya radikalis. Kalau dia sampai ngebom namanya teroris. Ya gitu. Baik Prof, kita kayaknya udah 1 jam lebih ya. Luar biasa, nggak terasa dialog kita. Harus 2 jam nih Bang ya. Iya. Kita sambung lah nanti setelah kita sambung lagi nanti. Ada episode, nanti dituliskan ini episode pertama. Nanti kita akan ada episode kedua dengan Prof. Hamdi Muluk ya. Guru besar dari Fakultas Psikologi UI. Nah Prof, kita minta closing statement nih dari Prof nih. Oke, jadi bahwa kita punya banyak keterbatasan dalam membuat proses demokratik kita sangat ideal untuk menyongsong 2024. Tapi paling tidak mungkin catatan yang penting, polarisasi ini mungkin sudah sampai tahap yang agak mengkhawatirkan. Nah, jadi himbauannya kepada elit-elit, kurangi ini. Ya, kita mau balikkan lagi ke rel bahwa ya politik identitas dengan apalagi nanti dibungkus kebencian itu, nah memang kita harus hilangkan. Kalau ada aktor-aktor itu yang memanfaatkan itu, kita mengingatkan. Nah kalau itu misalnya tadi seperti perbincangan kita hanya bisa selesai dengan menyatukan Anjar dengan Ganis, ya nyatuin aja. Kalau saya sih nggak masalah. Nanti kan apakah nanti kotak kosong misalnya ini kita lain ya, atau bisa kita. Yang penting bangsa ini selamat. Bangsa ini selamat dulu gitu ya. Nah, kedua agenda jangka panjang tentu kita rindu demokrasi ini makin consolidated. Karena ini banyak dampak juga nanti ke efisiensi ke pemilu juga. Nah, itu jangka panjang ya. Jadi kita jangan tabu lah membicarakan ini naikin 7%, naikin 8%. Idealnya nanti 10%. Nah, itu akan dikunci dengan 4-5 partai gitu, udah 10% gitu. Nah itu mungkin closing statement dari saya. Mungkin saya juga melihat kenapa tabu Ganjar
Ganjar bersama Anies kan Why gitu. not? Ya. Toh Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin yang notabene Ma'ruf Amin waktu itu ketua MUI, Ya. ya kan, dianggap lebih dekat dengan 212, tapi Ya. kan dijadikan wapres juga. Ya. Atau misalnya kenapa tabu dia bilang? Orang bilang kan tabu itu. Kandidat presiden yang kalah itu bergabung. Orang bilang tabu loh dulu. Iya. Cuma kan saya paham itu cara Pak Jokowi untuk mengurangi tensi polarisasi. Iya. Gitu. Kalau enggak mungkin ceritanya kan jadi beda. Kenapa tabu? Iya. Cerdas lah Jokowi di Ya, situ ya. betul. Jadi terima kasih Prof ya. Pagi-pagi sudah datang ke sini ke Unpacking Indonesia. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, apa yang Prof sampaikan terutama itu akan bermanfaat lah untuk Ya. kepentingan bangsa dan negara. Bukan tadi apakah istilah kita dagang sapi, Ya. transaksi dan lain-lain. Ya. Yang itu merugikan kita ke depan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.